Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan syahrul siyam wa syahrul maghfirah wa syahrul ibadah wa syahrul thawah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، apakah kamu bernama para alim ulama, guru kami, ustaz-ustaz kami yang kami muliakan, ibu gubernur, selanjutnya bapak ibu pengurus masjid Baitul Rahim yang kami hormati, terus istimewa anak-anak kami yang kami banggakan, generasi penerus estafet kita. Anak-anak kami kita doakan semoga menjadi generasi yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mengawali majelis ilmu kita ini, kita awali dengan bacaan alhamdulillah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah Allah izinkan umur kita sampai pada bulan suci Ramadan. Karena ini harapan kita, Bapak. Bahkan 2 bulan 3 bulan yang lalu kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekarang kita sudah masuk, bahkan sudah melewati malam-malam bulan suci Ramadan. Patut dan layaklah kita mengucapkan alhamdulillah sebagai tanggung Allah. Kamu terima kasih. Ternyata ini sama dengan logika dan perasaan manusia. Saat awak magih ke orang dan orang itu tahu terima kasih, ya, besok kan awak pulang balik magih itu, bahkan mungkin lebih awak tambah perhatian awak ini. Tapi kalau sebaliknya dan awak agian pun tak tandu, no cacek lo perhatian awak, tandunya bubur deh. Lagi besok awak agian bu, tidak. Allah pun demikian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Jadi ternyata itu tidak monopoli kita sebagai manusia. Allah pun maha pencemburu seperti itu. Wayang baru kalau kalian pandai bersyukur pasti akan aku tambah. Seperti tadi Bapak Ibu, kalau itu berarti ke tetangga, pada dia mau kasih mana, lama-lama dia mau kasih. Habis itu awak gila tadi, dia gila tadi. Tapi kalau awak lah tak tahu terima kasih, awak cacet lo, awak campur lo di pukul main. Na'udzubillah. Selanjutnya salawat dan salam kita ajarkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu memang sengaja Allah utus untuk kita sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup segala nabi dan rasul. La nabiyya ba'dah, tak ada nabi sudah itu deh. Kok zaman ini ada orang yang mengaku nabi, namanya nabi palsu. Pasti nabi palsu. Dan karena Nabi Muhammad itu Bapak Ibu diutus untuk manusia akhir zaman sampai besok kiamat datang, modelnya, uswahnya, tujuannya hanya satu, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tahu itu, maka penciptaan Rasulullah itu sempurna, sempurna. Bahkan pengasuhannya, pola pendidikannya sempurna. Kalau kita baca sirah nabawiyah, siapa yang mendidik beliau? Langsung Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Tak ada
Nabi setelah itu langsung dunia Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Masa pengasuhannya sengaja Allah asingkan ke kampung pedesaan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Kenapa Bapak Ibu? Karena dulu kafir Mekah itu na'udzubillah, polusi kemaksiatan, kemungkaran terjadi di mana-mana. Segala bentuk kejahatan ada di sana. Maka Allah asingkan Rasulullah ke pedesaan di kampung yang masih hijau, masih kental kekerabatannya, ya, toleransinya, semangat gotong-royongnya, itu teduh tanpa ada polusi kemaksiatan, kemungkaran dan lain sebagainya, terjaga. Mau masuk menginjak remaja, Jibril melakukan pembedahan dada dan dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Tanda bukti bahwa pengasuhan dan pendidikan Rasulullah itu memang sempurna. Karena ini sosok contoh akhir zaman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau kita mengaku imannya, mengaku hamba, mengaku mencintainya, sering-sering kita berselawat kepada Nabi. Agar kelak insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nantinya. Amin amin Allahumma amin. Ibu baru mukadimah Pak Ibu dan hidup ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tadi itu malam itu kalau nggak bisa panjang ya singkat saja. Jadi semoga kalau yang lama itu kan kadang nggak terasa Bapak Ibu. Jadi ternyata waktu itu relatif. Makanya kata Allah itu memang kata Rasulullah itu demikian. Waktu itu tidak bisa juga. Bagi kita yang menikmati segala keadaan, ya 5 jam 7 jam itu tak terasa. Tapi kalau Bapak Ibu menunggu, kalau Bapak menunggu anak-anak belanja, ya baru 5 jam terasa lama. Begitulah relativitas waktu. Sekarang Bapak Ibu, makanya ketika nanti besok dari dibandingkan dari alam kubur, terkejut kita. Ada yang merasakan di alam kubur itu hanya 1 jam, kayak lalu siang. Ala yaumul hisab sih, lah hari penjamuan segini. Ada yang bentuk pengantin baru, lah pagi hari. Itu padahal sejak zaman manusia Nabi Adam itu sudah ribuan tahun. Tapi ketika di alam barzah, di alam kubur, merasakannya sesaat. Ada juga yang merasakan lama, sangat lama sekali. Dan kita akan menantikan saat-saat demikian. Sudah siapkah kita? Mari kita sama-sama membekali diri kita dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alam itu 4. Ya Bapak Ibu ya, panjang perjalanan kita ini. Pertama kita ada di kandungan ibu, namanya alam. Alam apa namanya ini? Di kandungan ibu kita ini, ya alam rahim, dalam kasih sayang kandungan ibu kita. Dan kesehatan 9-10 bulan lahir. Masuk ke alam yang kedua, yaitu alam dunia. Makanya dunia mazra'atul akhirah. Bapak Ibu, kalau kita sibuk dengan amal soleh, tapi jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Kenapa? Karena dunia dia mazra'atul akhirah. Ternyata ilmu-ilmu yang keduniawian ini juga harus kita pelajari. Ya, karena justru akhirat itu ditentukan saat kita masih berada di dunia. Dalam kitab Al-Hikam itu diceritakan ada orang miskin, fakir sekali. Suatu saat dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sampai kapan Engkau biarkan aku hidup dalam kemiskinan seperti ini?
Sudah berapa tahun aku menjadi hamba yang soleh, beribadah, bertakarrub kepadamu. Mana bukti janjimu? Maka melalui hadis kursinya Allah menyuruh orang tadi pergi ke pemakaman umum, Bapak Ibu, jangan disuruh ke sana. Dalam tidurnya terbangun mimpi. Wahai fulan, dari sekian banyak pemakaman orang yang meninggal ini, apa keinginan terbesar mereka? Apa Bapak Ibu? Keinginannya apa? Pasti ingin kembali ke dunia. Pasti. Nah, sekarang kamu sudah di dunia. Apakah masih merasa miskin? Tidak. Semakin merasa bersalah sang hamba ini, ternyata apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, patut kita syukuri. Itulah kaya yang sebenar-benar. Hadirin sedang termasuk tarawih, rahmatullah. Lah, kita masuk ke kaji lain. Tadi harus kaji sama kaji. Itu yang sebanyak kaji. Jangan lalu begitu. Kaji kita hari ini adalah orang-orang yang menyepelekan sholat. Ya, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Itulah hafal Bapak Ibu di luar kepala. Faman aqamaha aqamaddin. Siapa yang mendirikannya berarti dia mendirikan agama itu, membangun agama itu. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Tapi siapa yang meninggalkannya berarti dia meruntuhkan agama. Dalam banyak firman Allah juga langsung memberikan perintah aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, dirikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Betapa penting perintah sholat ini. Bagi orang awam, apa sih pentingnya kita sholat? Pertanyaan itu kan sering kadang menghantui kita. Apalagi orang-orang yang fakir ilmu, belum tahu apa-apa. Apa sih pentingnya sholat? Maka tidak salah kalau sholatnya kadang bolong-bolong. Kadang sholat, kadang tidak. Ada waktu senggang, kadang itu dibawa lalu. Disinilah orang yang menyepelekan sholat. Maka jelas, fawailul lil musallin alladziina hum 'an sholatihim sahun. Dalam tafsirnya, orang yang menyepelekan sholat, orang yang lalai dalam sholat, maka mereka masuk dalam neraka well. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang lalai dalam sholat itu seperti apa? Maka para ulama membagi tiga. Ada yang lalai qabla sholat, ada yang lalai fi sholat, ada yang lalai ba'da sholat. Lalai sebelum sholat, langsung dulu azan ngamuju apa adanya, ya, bermalas-malasan, komusala, ya, sama bahkan Allah menyamakan perilaku yang bermalas-malasan dalam ibadah sholat sama munafik. Disamakan Bapak. Ya. Mereka yang bermalas-malasan dan berarti apa? Ini lalai sebelum sholat. Waktulah masuk malah wahai lalu bagi jalan kurang mampu jam segitu dulu jagoan di anak jangan masuk. Kok yang sholat dulu itu lalu lah dia. Itu lagi agak juali tidurnya sebelum jam sholat. Ya, karena kan semua tergantung niatan itu. Nah, ini termasuk lalai sebelum sholat.
Ada yang lalai dalam sholat. Allahu Akbar. Mencari sesuatu dalam sholat. Di mana pintu tadi balataan? Di mana kunci tadi? Di situ gitu. Ayo, beko sari beko. Dalam sholat. Artinya apa? Kita tidak khusyuk. Ya, itu namanya lalai di dalam sholat. Bahkan orang yang sholat itu karena fokus dengan konsentrasi yang tinggi, mampu menghubungkan hal-hal yang di luar sholat. Habis rokok kesimpulan, makanya banyaknya orang habis sholat malah bercakap. Ya baru, kalau sholat padahal karena dia menemukan sesuatu dalam sholat. Artinya lalai dalam sholat. Yang terakhir adalah lalai ba'da sholat. Lalai sesudah sholat. Tidak tentu awal ala sholat. Kalau kita berlaku sholat, maka sholat menjadi menjiwai perilaku kita dalam keseharian. Nilai-nilai sholatnya masuk bahwa disiplin waktu, ya, kejujuran, keikhlasan. Makanya jelas kata Allah, as-sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena sholat itu menjadi perisai, menjadi benteng, menjadi pelindung diri Allah. Mulai sholat pasti punya pribadi yang bagus. Tidak ada hidup kesombongan. Dia saja sholat, dia saja menegakkan wajahnya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana letak kesombongannya? Tidak mungkin. Harusnya tidak mungkin ada di diri kesombongan. Karena jelas, ya, bahkan hidupku, matiku, semuanya aku serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu, itu yang terakhir berarti waktu aku mau menilai. Kapan perintah sholat itu dikasihkan kepada Nabi? Saat beliau melakukan Isra dan Mi'raj. Apa manfaat sholat pada diri Nabi saat itu? Kalau kita tarik penyebabnya Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad SAW mengalami kegoncangan jiwa, kerusuhan batin, makanya disebut dengan Amul Husni, yaitu hari tahun kesedihan, yang mana saat itu Rasulullah Muhammad SAW ditinggal oleh istrinya, ditinggal juga oleh kakeknya. Sedih. Karena saat itu dua orang ini yang membela Nabi Muhammad mati-matian. Dakwahnya Rasulullah berani karena dua orang ini sebagai penyangganya. Sesudah itu meninggal dunia keduanya, maka jatuh tapai mental Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu guncang batinnya. Maka Allah menghibur melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi tak sekedar itu. Terus ada perintah sholat. Artinya apa? Apapun masalah kita selesai dengan sholat. Kenapa? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maka kalau kita tidak pernah sholat, tidak diakui. Bahkan kita dicap sebagai orang-orang yang munafik. Masih coba berdiri-diri tentang sholat, jaleh perintahnya, jaleh karena ini agama kita. Bahkan al-farqu bainal muslim wal kufr wasyirk, ya, wasyirik as-sholat. Beda kita sama-sama orang kafir, beda kita sama-sama orang musyrik, itu yang sholat itu. Makanya tidak salah kalau orang tua Allah itu kadang mengejar yang munafik kalian, tidak sholat kalian. Itu sesuai kecil Nabi itu. Nah itu memang naudzubillah dan terkadang kan orang tua itu sayang kawan. Kadang ancaman itu ekstrim.
Di awal tuh kadang ada, kalau dikece anak baru mau kali. Kalau dibilang tadi, artinya sedang dalam surat tadi, rahmatullah. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita sama-sama mencamkan di diri awal saudara-saudara bahwa sholat merupakan hal wajib, bahkan menjadi hukum Islam. Yang kedua, sesudah kita melakukan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kalau setelah mengakui oleh Rasul, dan kita sudah melakukan syahadat. Jangan sampai lalai, baik lalai qabla sholat, fi sholat maupun ba'da sholat. Kurang lebihnya mohon maaf kepada